Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat-sehat saja, amin. Jumpa lagi di channelnya kita Adi Lampu. Buat teman-teman punya kipas angin Cosmos di rumah yang kalau dinyalakan cuma bunyi atau cuma getar saja, tapi baling-baling tidak mau mutar. Cuma dalam hitungan menit, modalnya pun hampir 0 rupiah. Simak langkah-langkahnya sampai habis ya teman-teman. Untuk langkah pertama, teman-teman siapkan dulu alatnya seperti obeng kembang atau tang ya teman-teman. Pertama kita buka dulu bagian tutup depan ya teman-teman. Utamakan keselamatan ya teman-teman. Nah, seperti ini dicongkil aja. Untuk bagian samping-sampingnya seperti ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita nyalakan, ditekan tombol saklarnya ya teman-teman. Kita tekan dulu tombolnya. Agak bergetar ya teman-teman. Tidak mau mutar. Kedengaran ya teman-teman. Suara gitu ya. Untuk bagian belakangnya ada baut tuh, dilepas ya teman-teman. Bagian atas dilepas dulu teman-teman, seperti itu. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Di bagian depan sini ya teman-teman. Setelah itu untuk as bagian depan ya teman-teman, di sini ada baut ya teman-teman, itu dilepas saja sebentar. Nah itu ya teman-teman. Kita punya mesin bor DC, kita untuk melepas bautnya menggunakan bor ya teman-teman supaya cepat. Nanti teman-teman tinggal menggunakan obeng kembang saja ya teman-teman. Terus untuk pelat bagian gearbox belakang itu dilepas ya teman-teman. Sesudah itu untuk asnya dicabut seperti ini ya teman-teman. Pelan-pelan saja, tidak usah buru-buru ya teman-teman. Jadi kipas angin Cosmos ini si asnya dia kering, terus bagian depan juga dia sudah kering ya teman-teman. Nah di sini kalau dari ujungnya ini dia sudah karatan ya teman-teman. Jadi jangan dulu untuk busingnya, ini rumah busing ya teman-teman, namanya busing kuping. Jangan buru-buru dicabut dulu, takutnya rumah busingnya dia rusak ya teman-teman, atau lecet. Lebih baik dihamplas dulu ya teman-teman, supaya bentuknya seperti ini, putih ya teman-teman. Kita hamplas dulu. Sesudah itu diteteskan pelumas ya teman-teman, supaya untuk mengeluarkan busingnya itu dia licin ya teman-teman. Dilepas seperti ini. Nah seperti ini ya teman-teman. Sesudah itu untuk keringnya itu dikeluarkan ya teman-teman, menggunakan benda tipis ya teman-teman, seperti ini. Dicongkel aja pakai tes pen ya teman-teman. Intinya benda tipis ya teman-teman. Nah, seperti ini. Masing-masing depan belakang dia mempunyai ring ya teman-teman, ring satu-satu. Sebentar ya teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman. Masing-masing depan belakang pada as porosnya ini ya teman-teman, dia ada ring masing-masing satu buah depan dan belakang ya teman-teman. Jangan sampai ketinggalan untuk ringnya ya teman-teman. Depan belakang masing-masing satu buah ya teman-teman. Sesudah itu pada as poros ini dihamplas menggunakan hamplas halus ya teman-teman. Pokoknya paling halus.
kita akan mengamplasnya menggunakan mesin bor ya teman-teman, supaya hasilnya lebih halus. Buat teman-teman kalau tidak punya bor mesin, cukup diamplas manual saja menggunakan tangan ya teman-teman. Yang penting hasilnya halus ya teman-teman. Untuk amplasnya paling halus ya teman-teman. Sudah cukup ya teman-teman untuk pengamplasannya. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman, dia bersih. Nah, seperti ini ya teman-teman, karena kita menggunakan mesin bor ya teman-teman. Nanti buat teman-teman cukup pakai amplas manual aja seperti ini. Intinya supaya bersih ya teman-teman, jadi tidak ada kotoran pada asporosnya ya teman-teman, menggunakan amplas halus ya teman-teman. Nah, sesudah itu untuk bagian ringnya ya teman-teman, itu dibersihkan, lap aja seperti ini bagian dalam. Nah, seperti ini ya teman-teman, supaya tidak ada kotoran ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Sesudah itu kita pasang kembali pada asporosnya ya teman-teman. Untuk ringnya ya teman-teman, ring yang gede itu yang pertama ya teman-teman, terus sebelahnya nah seperti ini, terus ring yang bagian tipis ya teman-teman itu dipasang. Nah, seperti ini, masing-masing satu buah untuk bagian depan belakang ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Untuk rumah busingnya dibersihkan dulu ya teman-teman. Untuk rumah busingnya ya teman-teman, dikasih pelumas ya teman-teman. Bagian sini sebentar. Di sini dia ada penampungnya teman-teman. Ada penampungnya di sini. Kita kasih minyak dulu secukupnya aja ya teman-teman. Untuk asnya kita kasih pelumas dulu ya teman-teman, seperti ini ya teman-teman, supaya licin jalannya seperti jalan aspal yang siap digunakan. Seperti itu ya teman-teman. Untuk rumah busingnya bebas ya teman-teman, bisa depan belakang ya teman-teman. Untuk busingnya ya teman-teman, untuk busingnya bebas. Nah, seperti ini, baik yang ini di depan atau yang di belakang sama saja ya teman-teman. Kita pasang dulu seperti ini ya teman-teman. Sesudah itu bagian gearbox belakang dipasang ya teman-teman, seperti ini. Kelihatan ya teman-teman, seperti ini cara pasangnya. Untuk baut yang berat ini posisikan ada di bagian atas ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Kalau dia masih berat, bagian depan diketuk-ketuk aja pakai kepala obeng ya teman-teman, seperti ini. Seperti itu. Nah, ini sudah enteng ya teman-teman. Sesudah itu untuk bagian pelat gearboxnya dipasang ya teman-teman. Seperti ini, kita pasang dulu baut sekrupnya seperti ini ya teman-teman. Kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berhasil ya teman-teman. Nah, seperti itu saja ya teman-teman. Caranya sangat mudah ya teman-teman, tidak ribet ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ada lagi yang cara lebih gampang ya teman-teman, yang lebih mudah. Tadi setelah dibongkar itu bisa saja langsung dikasih
pelumas ya teman-teman, dari depan dan belakang bisa langsung jadi, cuman untuk kedepannya dia tidak awet ya teman-teman, soalnya si asporosnya itu yang tadi setelah kita bongkar ya teman-teman, dia garing. Jadi hal seperti itu emang harus dibongkar supaya asnya itu dia kembali putih atau licin ya teman-teman. Jadi pada asporos ini dia tidak ada hambatan untuk kedepannya karena sudah kita bersihkan yang barusan tadi kita kerjakan ya teman-teman, seperti itu. Sekarang kita pasang kembali untuk bodinya ya teman-teman, kita pasang bautnya ya teman-teman. Sesudah itu tinggal tutup bagian belakang ya teman-teman. Yaitu bagian tarikan gearboxnya dipasang ya teman-teman, seperti itu. Nah sudah enteng ya teman-teman, mantap. Kita tutup kembali bagian depan ya teman-teman. Sekarang kita nyalakan kembali ya teman-teman. Berhasil ya teman-teman. Itu untuk speed nomor 1 ya teman-teman. Untuk putarannya ini nomor 2. Kenceng banget, mantap. Oke, kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Untuk saran dan masukan, teman-teman bisa berkomentar di kolom komentar. Buat teman-teman, salam sehat, salam sukses, jaga kesehatan. Kita sudahi saja video kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.